itu menandakan ancaman bagi bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di dalam hidup, manusia sebagai makhluk sosial tentu akan selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Di dalam pergaulan, kita juga menemukan pergaulan bahasa, baik antara satu bahasa yang sama dengan perbedaan dialek saja, atau memang bahasa yang sama sekali berbeda. Di dalam pergaulan semacam itu, pernahkah teman-teman merasa ada suatu bahasa yang di dalam kepala teman-teman dipersepsikan sebagai bahasa yang keren, di mana teman-teman akan berpikir siapa saja yang menggunakan bahasa itu akan menambah cita rasa dan derajatnya di mata kita. Misal, ada seorang bujang melihat seorang perempuan itu pada mulanya biasa saja, seperti pada umumnya perempuan yang dia temui. Tetapi ketika dia mendengar perempuan itu menuturkan suatu bahasa yang sudah dipersepsikan keren di kepalanya, tiba-tiba akan berubah image-nya, gambarannya menjadi keren. Pernahkah teman-teman merasa malu menggunakan suatu bahasa karena ada kesan kampungan, sehingga ketika ada orang yang menggunakan bahasa itu, kita akan menganggapnya sebagai orang yang rendah? Teman-teman, jika pernah merasakan dua hal itu, ketahuilah bahwa itu adalah sikap berbahasa. Sikap bahasa ini adalah mental, perasaan kita terhadap suatu bahasa. Bagus, jelek, keren, norak, gaul, udik, semua itu adalah penilaian kita atas sikap bahasa kita, bukan nilai bahasa itu sendiri. Sikap bahasa ini jika tidak betul-betul dipahami dan kita tidak dewasa dalam menyikapi suatu bahasa, menjadi cikal bakal, menjadi musabab, menjadi biang keladi musnahnya suatu bahasa. Banyak bahasa daerah di Indonesia yang musnah, musabab berkurangnya penutur, dan salah satu biang keladi dari musnahnya penutur adalah semakin sedikitnya orang yang menggunakan itu. Orang tua tidak mengajarkan bahasa ibunya. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang diterima di dalam rumah oleh seorang manusia. Di Indonesia lebih cenderung ke bahasa daerah. Jika orang tua tidak mengajarkan bahasa ibunya, atau diajarkan tetapi anaknya malu menggunakan bahasa ibunya karena dianggap kuno, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan pergaulan hari ini, itu tanda kemusnahan bahasa itu semakin dekat. Misalkan dalam bahasa Indonesia, saya mengerti kalau teman-teman berkata bahwa tergantung konteks, tergantung kebutuhan, tergantung ini, tergantung itu soal bagaimana bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Saya mengerti, tetapi ketika saya mengatakan bahwa ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dan mental kita merasa itu tidak terlampau keren jika tidak dicampur dengan bahasa asing misalkan, itu menandakan ancaman bagi bahasa Indonesia. Ancaman ini datang dari penggunanya. Bahwa kita harus menguasai bahasa asing itu sudah sesuai dengan trigatra bahasa kita. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Mental bahasa ini datang dari dua aspek setidak-tidaknya. Pertama adalah lingkungan. Sebagaimana karakter manusia dibentuk oleh lingkungan, sikap bahasa manusia juga dibentuk oleh lingkungan. Ketika lingkungan mengatakan, menganggap, menilai suatu bahasa sebagai bahasa yang keren, bahasa gaul, itu keren untuk pergaulan, maka anak-anak yang ingin dianggap gaul harus menggunakan bahasa pergaulan yang dinilai gaul itu. Lingkungan ini kemudian memberikan kita tekanan untuk mengiyakan bahwa betul bahasa itu keren, hebat, luar biasa. Ketika di televisi, di podcast kita melihat para tokoh sering sekali, banyak bahkan menyelipkan bahasa-bahasa asing antar mereka dengan konsep yang bukan alih kode,
itu memberikan tekanan pada publik bahwa ini keren, walau tidak dikatakan secara langsung. Dan ketika itu terus berlanjut, lama-lama kita akan lebih nyaman memperbanyak kosakata bahasa asing, dan semakin sedikitlah kosakata bahasa Indonesia dalam percampuran itu, dan semakin lama bahasa asing itu akan lebih punya daya di dalam hati dan pikiran kita. Ini soal sikap bahasa, bukan soal peruntukannya. Kalau peruntukan, sekali lagi, trigatra bahasa. Tentu saja manusia sebagai makhluk yang otonom memilih mana yang tidak disukai, mana yang disukai, mana yang digemari dan tidak digemari, mana yang baginya indah dan tidak indah, itu selalu ada. Tetapi tarik-menarik antara pilihan dengan pengaruh lingkungan, ini akan bertemu di tengah, menjadi suatu keputusan tertentu. Lantas, bagaimana sesungguhnya sikap bahasa ini berkelindan di antara kita? Sikap bahasa yang berkelindan di antara kita setidak-tidaknya berkenaan dengan pengetahuan terhadap suatu bahasa. Semakin luas, semakin dalam pengetahuan kita tentang suatu bahasa, kita akan semakin besar kemungkinan untuk mencintai bahasa itu. Orang-orang tidak memahami bahasa, tidak mengerti morfologinya, aspek kulturalnya, gramatikalnya, dan sebagainya, semakin kecil kemungkinan dia mencintai suatu bahasa. Yang kedua ada perasaan. Suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, keren tidak keren, itu ada pada wilayah perasaan. Dan ketiga adalah keputusan. Keputusan untuk memilih bahasa mana yang akan dia gunakan. Orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahasanya, tentang suatu bahasa katakanlah, akan lambat laun akan tumbuh kebanggaan di dalam dirinya untuk menggunakan suatu bahasa. Jika kita adalah pengguna bahasa Indonesia, kita harus memperdalam pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Setelah muncul kebanggaan, akan ada loyalitas. Loyalitas yang saya maksud bukan berarti ketika kita bertemu orang asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia, kita bersikukuh berbahasa Indonesia. Karena itu berakibat pada gagalnya arus komunikasi. Loyalitas berbahasa kita, ketika ada orang Indonesia di luar negeri bertemu orang Indonesia, akan berbicara dengan bahasa Indonesia. Atau ketika orang dari suatu daerah bertemu dengan orang di daerah yang sama, tanpa ada orang lain yang perlu ada dalam obrolan itu, akan menggunakan bahasa daerah karena kebanggaan dan loyalitasnya. Lebih jauh dari itu, orang Indonesia yang ada di luar negeri menempatkan dirinya sebagai tempat belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, misalkan begitu, agar di luar BIPA kita sebagai warga Indonesia ada kebanggaan, ada loyalitas, sehingga bahasa itu terus diterima secara luas dan terus berkembang jika didasari oleh ilmu pengetahuan. Tidak ada faedahnya mencampur-campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing ketika berbicara dengan sesama orang Indonesia. Karena segala sesuatu ada peruntukannya. Segala sesuatu ada tempatnya. Segala sesuatu ada koridornya. Ini saya buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman tentang mengapa banyak orang Indonesia, terutama orang-orang terkenal kita, mulai gemar mencampur-campurkan bahasa. Saya tidak menyalahkan mereka, saya hanya memaparkan apa yang perlu untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu, salam.